إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبي الأمة نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah curahkan, Allah limpahkan kepada kita. Mari kita jaga kenikmatan-kenikmatan itu dengan cara mensyukurinya. Jangan kita mencoba untuk mengkufuri kenikmatan Allah, karena siksa Allah itu begitu pedih, Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kenikmatan tersebut ada pada kita hingga kita bisa berkumpul semuanya di akhirat di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, hadis yang ke-29. Terus saya ulangi sebentar. Wa an Abi Zaid Usamah ibni Zaid ibni Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibnu hibbihi radhiyallahu anhuma. Dari Abu Zaid namanya Usamah, bapaknya namanya Zaid bin Harithah, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus anak angkatnya. Usamah ini Usamah dan bapaknya itu adalah dua di antara banyak orang yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Bapak Ibu, walaupun Usamah itu begitu dicintai oleh Nabi, kalau melakukan kesalahan panggah dieling nih Pak. Melakukan kesalahan panggah dieling nih Bapak Ibu. Pernah hadirin, Usamah ini kan masih muda Pak Usamah itu beliau usia 20 tahun. Jadi Rasulullah SAW meninggal, Usamah itu usianya 18 atau 20 tahun. Diangkat oleh Nabi jadi panglima perang Pak. Usia segitu Pak. Kita usia segitu sik nopo Pak? Sik dolan golek iwak barang ya. Nggih. Ini sudah jadi panglima perang Bapak Ibu. Sudah jadi panglima. Bahkan banyak sahabat-sahabat senior itu yang rada enggan gitu loh. Cah bayi kok jadi panglima, nggih. Tuwek-tuweke isih enek kok kan ngoten. Ada yang tidak terima, Pak. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW, terus kemudian Rasul kumpulkan kaum muslimin, pasukan itu yang mau diberangkatkan, terus Rasul bertanya. Sekarang seseorang pantas ditunjuk jadi panglima itu syaratnya nopo? Gitu, tanya Nabi. Kalau syaratnya itu kemampuan, Usamah itu kecil, ya melok perang bapaknya. Kalau syaratnya itu karena dicintai olehku, maka tidak ada yang lebih aku cintai daripada Usamah, kata beliau. Kalau syaratnya mulia, maka dia orang yang mulia di sisiku. Akhirnya kaum muslimin menerima Pak. Sebenarnya hadirin yang dirahmati Allah, hanya beberapa orang saja, plus orang-orang munafik yang tidak senang Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sendika dawuh Bapak Ibu. Nggih. Dan Abu Bakar As-Siddiq aslinya
sahabat Abu Bakar itu juga mau berangkat Pak, tapi ditahan oleh Nabi, gak sampean ning kene wae, ngimami ning kene gitu. Karena kan Nabi kan waktu itu masih sakit Bapak Ibu. Nggih. Lah ini pernah Pak, ada seorang wanita, nggih, ada seorang wanita anak dari pemimpin kaum Ansor, sahabat Ansor, penduduk asli Madinah, yang kebetulan kedapatan mencuri Pak, dan sudah sampai nisabnya, sudah sampai batasnya harus dihukum potong tangan. Berapa Pak? Nisabnya orang mencuri potong tangan itu berapa Ibu? Separuh dinar, 2 juta niku aslinya pun potong tangan Pak. Ini. Oh, wah, kalau diterapkan gitu itu, masya Allah. Tidak ada lagi koruptor Pak. Ini 2 juta Pak potong tangan. Si perempuan ini dia mencuri sudah lebih dari nisab. Terus karena anaknya, jadi bapaknya itu kan bapaknya pemimpin. Terus akhirnya nanti kalau jadi orang-orang itu mereka mengatakan gini loh, nanti kalau anaknya kita potong tangannya, kayak wedok meneh, itu bapaknya ngomong apa? Bapaknya kalau membelot gimana? Bapaknya kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dilaporkan ke Nabi, minta keringanan Pak. Nah sekarang yang jadi masalah, sing njaluk keringanan sopo? Ngoten. Sahabat mboten sing wani, mboten sing wantun Bapak Ibu. Dari kalangan Ansor mboten wantun. Umar bin Khattab, Abu Bakar napa melih? Nggih, mboten wantun. Terus kemudian ada pemuda ini Pak, Usamah niki Bapak Ibu yang masih muda. Nggih, dibujuk, dipanggil, mau sama Reneo, diajak ngomong Pak, begini kan, begini begitu. Oh nggih matuk jane, nggih matuk. Sampeyan sing ngomong loh, sampeyan sing ngomong minta keringanan ke Nabi ya. Nggih pun 10 mawon. Berangkatlah Usamah Pak, datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini ada si fulanah, dia putra daripada pemimpin dari kalangan Ansor, terkena hukuman napa niku, divonis hukuman potong tangan karena mencuri ya Rasulullah. Napa mboten angsal keringanan, mboten usah dipotong ae lho. Napa wonten lintune? Maka Bapak Ibu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak? Beliau langsung merah mukanya Pak. Merah mukanya, terus kemudian napa niku bah gitu kata beliau. Bah itu artinya wis lungo gitu loh, lungo. Usamah Bapak Ibu, setelah itu beliau mengatakan, wis pokoknya aku gak sudi maneh kon maju, tak gelem aku. Urusan ini aku gak gelem saya. Demi Allah saya tidak akan mau lagi maju. Setelah sholat, Nabi naik mimbar Bapak Ibu, beliau dengan lantang berkhutbah teriak begini Pak. Lau sarakat bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Seandainya kata Rasulullah, anaknya Muhammad yang mencuri, maka saya sendiri yang akan memotongnya. Jangan kalian menjadi sebagaimana orang-orang Bani Israel. Kalau misalkan anak dari pemimpin-pemimpin mereka melakukan tindakan perbuatan buruk, tindakan pidana, maka mereka akan membebaskannya. Tetapi sebaliknya, kalau yang melakukan tindak pidana itu adalah orang-orang miskin di kalangan mereka, maka mereka akan menerapkan hukumannya. Jangan kalian menjadi seperti mereka, karena sesungguhnya kata Rasulullah, awal daripada kehancuran adalah perkara yang seperti itu. Nah, ini hadirin dirahmati Allah, beliau marah sampai kayak gitu Pak. Walaupun Usamah napa niku dekat dengan Rasulullah SAW Bapak Ibu, tapi Rasulullah SAW ketika napa niku beliau berhadapan dengan aturan Allah yang dilanggar, beliau tegas Pak. Beliau tegas. Pernah juga Usamah dimarahi gara-gara membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi hanya karena melindungi dirinya. Perang Pak nggih, perang, dia duel berhadapan dengan seorang musuh, duel Bapak Ibu, sudah mau dijatuhkan Usamah, bisa membalik keadaan, terus sampai akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, didesak ini musuh, lepas pedangnya Pak.
Wes sudah di hadapan Usamah, tinggal dibunuh saja. Tiba-tiba dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Oh, syahadat gara-gara wedi dipateni, dibunuh sekalian Pak sama Usamah. Setelah perang, dia balik cerita kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, tadi begini begitu. Marah Bapak Ibu Rasulullah, merah muka beliau. Beliau mengatakan, Allahumma inni bari'tu min Usamah. Ya Allah, saya berlepas diri dari Usamah. Saya berlepas diri dari Usamah. Usamah, sampean kuwi bedah dodone. Itu Pak saya. Sampean kok bilang, sampean kok bisa mengatakan dia mengucapkan la ilaha illallah itu karena melindungi dirinya dari pedang. Apa wis mbok belek napa niku? Dodone. Sampai-sampean mengatakan begitu itu. Marah Rasulullah SAW Bapak Ibu, beliau sampai kan pergi Pak nggih. Pergi sampai sambil mengatakan Allahumma bari'tu min Usamah, bari'tu min Usamah. Ya Allah, pokoknya saya berlepas diri dari perbuatan Usamah. Berlepas diri dari perbuatan Usamah. Sampai Usamah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, semenjak saya dilahirkan sampai meninggal, tidak pernah saya merasa sedih, terkucilkan lebih daripada di saat itu Bapak Ibu. Didukani oleh baginda Rasulullah SAW. Ini hadirin dirahmati Allah. Wah, sampai gitu itu loh Pak. Orang dia mengucapkan la ilaha illallah, kondisinya kayak gitu itu Pak. Dibunuh saja yang membunuh dimarahi sama Nabi Pak. Dimarahi oleh Nabi. Bahkan beliau berlepas diri. Oh, apalagi kok dia sudah ket biyen iku wis muslim Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati Allah. Ini orang yang tadi mau dibunuh mengucapkan la ilaha illallah pun salat apa dereng Pak? Dereng Bapak Ibu. Maka hadirin dirahmati Allah nggih. Al muslimu akhul muslim. Perintahnya Nabi bahwasanya orang Islam itu bagian daripada saudara daripada muslim yang lainnya, itu lintas, bukan hanya lintas negara, bukan hanya lintas suku bangsa, bukan hanya lintas ekonomi, tapi juga lintas ketakwaan Pak. Ketakwaannya berbeda-beda ritek Bapak Ibu. Bahkan kata Rasul, seperti satu bangunan, yang jenis bangunan kan nggih, bukan hanya ada atap, bukan hanya ada lantai, tapi ada kloset, ada sapi tank, ada peceraiannya. Gini betul? Tapi itu bagian dari rumah betul? Bagian dari rumah. Oke. Jadi persaudaraan antara kita kaum muslimin hadirin dirahmati Allah, itu persaudaraan yang tidak ada batasnya Bapak Ibu. Selagi dia mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh kita musuhi Pak nggih. Kalau misalkan napa niku, kalau misalkan dia berbuat buruk terus kemudian ngajak orang berbuat buruk cukup dihindari, tapi bukan berarti kemudian napa niku kita bermusuhan dengannya seutuhnya mboten. Nggih, apalagi kok sama-sama sholat Bapak Ibu. Makanya hati-hati hadirin nggih. Ini kan pun wancine celak-celak pilpres to. Pemilu. Nggih, gitu Pak. Beda pilihan itu rasanya kayak pengkhianat bangsa sampai ini. Ya Allah, nggih. Ampunlah. Ada oknum-oknum yang berusaha mecah belah kaum muslimin. Ya, terus kemudian nasab habaib digugat, ndak terima nasabnya Wali Songo digugat ganti. Terus kemudian napa niku Kesultanan Banten, Kesultanan Mataram digugat juga. Okay. Kaum muslimin hadirin dirahmati Allah disibukkan dengan urusan-urusan yang tidak perlu. Dan itu nanti Bapak Ibu wis leren dhewe Pak. Begitu pemilihan selesai mandek Pak. Okay. Maka cerdaslah kita sebagai kaum muslimin. Kita punya medsos yang perlu kita gembor-gemborkan, itu adalah ukhuwah Islamiyah, persatuan. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Niki ngapunten Bapak Ibu nggih, karena saya rasa penting, Pak. Apalagi mesti napa niku datang perumahan niki partainya mboten namung setunggal. Gitu. Nggih, padha-padha teng masjid ngeten Pak nggih. Dulu orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj itu kan saling perang, Pak. Mereka jadi penduduk Madinah, suku yang paling besar kan Aus dan Khazraj. Okay. Mereka itu saling bermusuhan di masa jahiliyah,
Itu gara-gara orang-orang pendatang kalangan Yahudi, Pak. Ada 3 kabilah, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. 3 orang ini karena minoritas dia datang, Bapak Ibu, pengen menguasai perekonomian. Pasar itu kan yang menguasai orang-orang Yahudi. Maka mereka berusaha untuk memecah belah penduduk Madinah. Sehingga terpecahlah setidaknya jadi 2 bagian. Dan mereka, Pak, dengan PD-nya mereka pun juga memecah diri mereka, Pak. Tiga ini aslinya satu, Bapak Ibu. Cuman untuk melanggengkan permusuhan, maka satu kabilah itu ikut Bani Aus, 2 kabilah ikut Bani Khazraj. Terus ketiganya ini, Pak, kalau misalkan Aus dan Khazraj mulai rada adem-adem, Pak, maka peran yang paling besar untuk membakar permusuhan ini orang-orang Yahudi nih, Bapak Ibu. Dibakar terus. Maka sampai dalam sejarah disebutkan tidak ada 1 minggu kecuali di situ ada peperangan. Segala pertikaian, perselisihan semuanya wajib diselesaikan dengan perang, Pak. Mboten nameng carok, Bapak Ibu. Mboten nameng carok, Pak, tapi perang, harus perang. Didik perang, tersinggung sedikit perang, gitu, Pak. Begitu Rasulullah SAW beliau datang, beliau dengan sekuat tenaga berusaha untuk merangkul semuanya, terus kemudian menghilangkan seruan-seruan jahiliyah. Ternyata hadirin dirahmati Allah, orang-orang Khazraj dan orang-orang Aus niki bisa kumpul, Pak, saged jagongan bareng. Jadi di sana itu juga ada, di Madinah itu, Pak, dulu juga ada balai desanya, Pak. Balai desa perkumpulan orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj, gitu loh. Nah, ini mereka bisa kumpul bareng, jagongan bareng, gitu, Pak. Gitu. Orang-orang Yahudi melihat orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj kok iso ngoten niku, Bapak Ibu, tidak seneng, Pak. Maka diutuslah seorang pemuda untuk masuk ke situ, menyusup ke situ, Bapak Ibu, ngobrak-abrik suku Aus dan suku Khazraj. Ini pemuda ini dia kenal, Pak, dengan orang-orang itu, pembesar-pembesar. Di situ perannya nopo? Dia mengingat-ingatkan kembali tentang peristiwa-peristiwa peperangan-peperangan yang terjadi dulu. Bien perang Bu'ats, kayak sing menang kan Khazraj to kayak. Suku Aus tidak terima. Loh, sing menang ku Aus, Khazraj piye loh? Wah, begini, Pak. Akhirnya diungkit, Pak. Luka lama, Bapak Ibu, diungkit kembali. Hadirin dirahmati Allah, akhirnya kaum muslimin dari kalangan Aus dan Khazraj sudah wes sesuk ketemuan nenggon napa niku di balai, bukan di balai desa, di lapangan. Kita besok ketemuan di lapangan perang, ngoten. Maka turunlah surat Ali Imran ayat 103. Turun kepada Rasulullah SAW, plus Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril untuk mengislahkan mereka berdua. 2 kabilah besar nih, 2 suku besar nih, Pak. Karena kalau 2 suku besar itu bertikai, Pak. Sing ciri-ciri niku nggih melu mawon, Bapak Ibu, gitu loh. Akhirnya hadirin dirahmati Allah, turunlah ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya. Apa yang dimaksud tali Allah? Kitabullah wa sunnati rasulihi. Kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Sunnah Rasulullah SAW itu, Bapak Ibu, bukan hanya dalam sholat, Pak. Sunnah Rasul kan sering kita bahas, bukan hanya dalam puasa. Sunnah Rasul itu bukan hanya dalam ibadah, buatan. Sunnah Rasul itu ada ketika kita sedang bertikai, ketika kita sedang punya perselisihan, piye carane, kalau kita didolimi, pripun carane. Niku kan sunnah-sunnah Nabi ada, gini betul. Termasuk dari bagian akhlak. Hadirin dirahmati Allah, sampaikan gitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, jangan pecah belah. Gitu. Terus kemudian Allah ingatkan, pripun? Kok mboten hafal kula ayate. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kuntum atafal. Surat Al-Baqarah surat Al-Imran ayat 103. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan kalian ingatlah dengan kenikmatan Allah ketika dulu kalian tuh masih bermusuhan, kemudian Allah lunakkan hati kalian, maka kalian sekarang menjadi saling kasih sayang, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, bersaudara satu dengan yang lainnya.
Maka setelah diingatkan dengan ayat ini Pak, suku Aus, suku Khazraj nangis Bapak Ibu. Semenjak itu yang dijadikan musuh oleh mereka berdua adalah Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, sukunya orang Yahudi gitu. Hadirin dirahmati Allah, persis Pak. Nggih. Dulu sebelum kemerdekaan Bapak Ibu, terpecah kita nggih, bangsa Indonesia ini napa niku terpecah berbagai kerajaan. Nggih napa mboten? Nggih. Oh bahkan Mataram dengan napa niku Surakarta mawon dipecah, gitu. Surakarta membelah, napa niku melepaskan diri dari Mataram, padahal dua-duanya kesultanan Islam, gitu mboten? Nggih. Dan lain sebagainya, Demak dengan Jakarta pecah juga, kesultanan Islam juga Bapak Ibu, nggih. Dulu Allah Subhanahu wa taala membuat Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan perpecahan. Diberikan kita musuh yang sama, tetapi kita pun dipecah belah Bapak Ibu. Belanda, okay, Jepang dan lain sebagainya. Kemudian Allah berikan kita kemerdekaan, bisa bersatu Bapak Ibu. Maka kita perlu mengingat hal itu, jangan terus kemudian kita milih balik lagi ke zaman dulu, berpecah satu dengan yang lainnya. Jadi sekali lagi hadirin, mari perhatikan Bapak Ibu, kita berada di mana Pak? Apakah jenengan kubunya para habaib atau kubunya, ini kan yang lagi dibenturkan para habaib dengan keturunan kiai-kiai Nusantara, Wali Songo dan lain sebagainya, dibenturkan. Jenengan ada di kubu mana? Apakah di salah satu di antara keduanya? Kalau di antara keduanya panjenengan simpatisan antara keduanya Bapak Ibu, pastikan kita panjenengan punya pandangan bahwasanya mereka adalah saudara saya dan saya adalah bagian dari mereka. Kalau saya bukan termasuk dari golongan itu, panjenengan pihak yang ketiga Pak, pihak yang ketiga ampun nyorai, pihak yang ketiga jangan ngompori, pihak yang ketiga niku napa? Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok kaum mukminin yang saling bertempur, yang saling bertikai, maka pihak yang ketiga itu adalah fa aslihu bainahuma. Perbaiki hubungan keduanya. Gitu Pak. Kalau panjenengan bukan dari dua pihak yang sedang bertikai itu Bapak Ibu, yang jenengan sebarkan, jenengan punya medsos Bapak Ibu, jenengan sebarkan ukhuwah Islamiyah. Wes dilerem Pak, satu dengan yang lainnya direm semuanya. Wes tau podo dulure, begini dan lain sebagainya. Wes aku lek ngono ki gak peduli. Ndak peduli Pak, salah Pak. Ndak peduli salah. Apa kata Rasulullah? Laisa minna man la yubali umurul muslimin. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak peduli dengan urusan orang-orang beriman. Orang urus wong Islam si kubu sana itu saling bertikai, gak urus. Yang penting aku ngibadah tentrem. Salah Bapak Ibu. Wong surga niku mboten duwe kula jenengan piyambak. Gini mboten? Sik jembar Pak nggih. Jembar Bapak Ibu. Justru kalau kita bersikap acuh tak acuh, tidak peduli dengan apa yang terjadi di antara kaum muslimin, maka ancamannya dikeluarkan kita dari barisan baginda Rasulullah SAW. Maka jenengan punya medsos, sebarkan. Kalau ada jenengan dapat postingan kayak gitu Pak, yang jenengan sebarkan itu kebaikan saja Bapak Ibu. Wes direm gitu loh. Podo-podo Islame aja gelem diadu coro apa adu domba Pak. Nggih. Wah, sampai situ kita lanjutkan loh. Terus Arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putri Nabi yaitu Zainab radhiyallahu taala anha, putri Nabi, putri yang pertama, mengutus seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bani qad ihtudirat fashhadna." Sesungguhnya anakku sudah siap. Sudah siap napa niku? Jadi sudah meninggal, Pak. Putri beliau Zainab itu kan putri yang sing bajeng Pak nggih. Putri beliau yang pertama. Menikah dengan Abul As, masih musyrik, Pak. Abul As ini masih musyrik. Nggih. Kemarin sudah kita bahas, dia masih musyrik itu karena tekanan dari kaumnya, dari kabilahnya. Terus kemudian Abul As itu sampai ikut perang Badar Pak, ikut perang Badar.
terus oleh Rasulullah, oleh kaum muslimin ditawan. Zainab Pak, saking cintanya dengan suaminya ini, dia kirimkan kalung pemberian Ibunda Khadijah. Dikirimkan, karena kan yang tertawan itu wajib nebus dirinya sendiri atau ditebus oleh orang lain. Nebus dirinya sendiri bisa dengan harta atau dengan mengajar menulis dan membaca. Untuk anak-anak dan sahabat-sahabat di Madinah yang belum bisa baca tulis, karena mayoritas sahabat Ansor niku mboten sakit baca tulis Pak, mereka hanya petani Bapak Ibu gitu loh, menebus kayak gitu itu. Nah, Abul As itu menantunya Nabi kok dipaksa ikut perang Badar Pak nggih, dipaksa ikut perang Badar, tertawan Pak, tertawan. Akhirnya napa niku istrinya yaitu Zainab, putri beliau, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengirimkan kalung dari Ibunda Khadijah, dikirimkan untuk menebus suaminya. Melihat kalung itu Pak, Rasulullah SAW beliau berebes mili Bapak Ibu, nangis beliau. Terus kemudian Rasul mengatakan begini, wahai kaum muslimin, kalian rela ndak seandainya kalung ini aku kembalikan kepada putriku? Gitu Pak. Bukan Rasul ndak semena-mena, kan Nabi ya sak karepku dhewe gitu. Wong ki yo kalunge napa niku kalunge bojoku kok yo tak balekke wae mboten. Beliau pun bilang kepada kaum muslimin, kalian ridho ndak kalau misalkan saya kembalikan kalung ini dan saya bebaskan Abul As menantu saya? Maka kaum muslimin mengatakan, ya Rasulullah, sinten sing mboten rela itu siapa ya Rasulullah? Kita pun ndak tegel lihat Abul As perang itu loh, kita mau membunuh Abul As niku mboten tegel. Mau nawan niku asline nggih mboten tegel ya Rasulullah. Gitu loh. Tapi Rasulullah SAW beliau wis gak apa-apa wis dipulangkan Pak Abul As. Terus kemudian Abul As disanjai ngeten, le sampean pulang, cuman ini tak bebas nih tanpa syarat, cuman saya ada syarat yang harus sampean lakukan. Napa niku? Syaratnya sampean kirimkan putri saya gitu. Akhirnya nggih disanggupi Pak, pulanglah Abul As ke Mekah, terus dikirimkan putri beliau, nggih, dikirimkan istrinya Pak, yaitu Zainab, belum dicerai Bapak Ibu, sampai nanti akhirnya menikah lagi, nggih, menikah lagi setelah masuk Islam Pak. Dikirimkan ke Madinah, ditemani oleh seorang oleh seorang kesatria namanya Kinanah Pak, nggih, namanya Kinanah. Satu orang saja, ada yang mengatakan 2 orang. Dikawal oleh 2 orang ini Bapak Ibu, yang dibayar, disewa oleh Abul As untuk melindungi istrinya yaitu Zainab, yang dalam kondisi mengandung 8 atau 9 bulan gitu Pak. Cuman hadirin yang dirahmati Allah, di pertengahan jalan Bapak Ibu ternyata dikejar oleh orang-orang Quraisy, bahkan ada yang berani Pak, masih keponakannya Zainab Bapak Ibu ya, masih tasik dulur dengan Zainab, masih dulur, dengan berani dia lemparkan lembing Pak, akhirnya mengenai perut Zainab putri Nabi, keguguran Bapak Ibu. Oke, keguguran, tapi keluarnya bayi itu setelah sampai di Madinah, gitu loh. Jadi latar belakang kisahnya kayak gitu Pak. Setelah sampai di Madinah pun diobati, terus bayinya sudah keluar dalam kondisi meninggal. Rasulullah SAW beliau masih bersama dengan para sahabat, gitu loh. Sudah dipasrahkan kepada para sahabiah, para sahabat-sahabat wanita untuk ngurusi putri beliau. Beliau berkumpul dengan para sahabat-sahabat yang lain Bapak Ibu. Terus setelah siap mau dimakamkan, diutuslah seseorang kepada Rasulullah SAW untuk ngabari, cucuk panjenengan sudah siap dimakamkan ya Rasulullah gitu. Fa'arsala yukri'us salam. Dia fa'arsalat Rasulullah SAW kemudian beliau balik mengutus. Beliau kan dikirimi utusan Pak nggih, ngabari kalau cucu beliau sudah siap untuk dimakamkan. Maka Nabi Bapak Ibu karena masih ada keperluan, beliau sampaikan kepada utusan ini, sampaikan kepada putri saya. Sampaikan salam kepada putri saya. Terus kemudian katakan juga innalillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahsasib. Sesungguhnya milik Allah itu segala sesuatu yang dia kasih, dan miliknya pula segala sesuatu yang dia berikan, dan segala sesuatu
di hadapannya itu ada waktu yang sudah ditentukan pun enten waktale. Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini kalau kita mau nopo niku menyampaikan sesuatu Pak, kalau bisa Bapak Ibu juga sampaikan titip salam juga Pak. Kalau dititip salam jenengan jawab pripun Pak? Hah? Pak Gus, Pak Dias titip salam, kira-kira kono padahal gitu. Misalkan begitu. Pripun jawab? Sami-sami. Nggih. Wa alaika wa alaihis salam gitu. Wa alaika wa alaihis salam. Atasmu kalau perempuan wa alaiha. Angel men nggih. Wa alaika wa alaihas salam. Kalau perempuan nggih. Sing titip salam, jadi yang titip salam niku cowok napa cewek, laki-laki napa perempuan. Kalau laki-laki wa alaika wa alaihis salam. Kalau perempuan wa alaika wa alaihas salam. Kalau kita kan kalau kita kan disalami assalamualaikum, waalaikumsalam atau waalaikumus salam. Bisa juga wa alaikum wa alaihis salam. Gitu loh. Ini kalau lek mboten apal pripun nggih? Ya mboten apal nggih pun sami-sami. Nggih, mudah Islam niku Bapak Ibu. Tapi nggih lek saged nggih napa niku jenengan hafalkan. Mungkin terus assalamualaikum sami-sami, ngoten ya repot Pak nggih. Nggih. Nggih, waalaikumsalam. Cuman ditambahi wa alaikum, tambahi wa alaihi atau wa alaiha. Terus ngoten mawon. Waalaikum waalaihissalam. Waalaikum waalaihissalam. Oke, besok silahkan dicoba. Oke. Jadi kalau yang menyampaikan ndak harus mengatakan assalamualaikum boten. Jadi cuma bisa titip salam saja gitu bisa. Saya titip salam untuk si fulan, saya titip salam untuk si fulan. Ndak perlu saya titip salam assalamualaikum boten. Nanti yang menyampaikan itu juga napa niku tidak perlu menyampaikan napa niku assalamualaikum juga mboten. Jadi cuma menyampaikan tadi si fulan menitipkan salam kepada jenengan, maka dijawab ini tadi. Tidak perlu tadi si fulan menitipkan salam kepada panjenengan assalamualaikum, mboten perlu. Tidak perlu assalamualaikumnya, tapi cuma menitipkan salam kepada panjenengan. Terus kemudian yang dititipi baru kemudian menjawab tadi wa alaikum wa alaihissalam. Oke. Jadi beliau titipkan salam dulu. Terus kemudian ini Bapak Ibu, kalau biasanya kita Pak G, mendengar kabar duka itu kan innalillah, istirja kan G, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Selain istirja Pak, ada juga napa niku ucapan-ucapan yang lain Bapak Ibu, salah satunya di sini. Oke. Niki coba saya baca jenengan tirukan G. G. Innalillahi ma akhadha. Innalillahi walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalim musamma. Penafal? Insyaallah. Dengan PD-nya insyaallah. Okay. Dan itu bagus banget Pak isinya. Segala yang Allah ambil, itu miliknya Allah kok. Gitu. Innalillahi ma akhadha. Allah mau ngambil apa, itu semua miliknya Allah. Mobil kita, bahkan pasangan kita, putra kita, rumah kita, jabatan, semuanya miliknya Allah. Diambil sama Allah, ya miliknya Allah, diambil ya bene. Nggih. Ya memang hadirin dirahmati Allah, ada rasa sakit di sana. Pasti nggih Pak nggih. Gini mboten? Tapi sesedikit mungkin Bapak Ibu jangan diletakkan Bapak Ibu nggih, jangan diletakkan urusan dunia ini di dalam hati Pak. Ojo dikeletno teng ati Bapak Ibu. Cukup ditaruh di tangan Pak nggih. Sehingga panjenengan dengan mudahnya menerima, dengan mudahnya juga melepaskan. Kalau ditaruh di hati, ditaruh, dicekel, terus dilebokne ati, terus dijahit Bapak Ibu.
Maka kalau diambil hadirin dirahmati Allah, kudu diambil geradak loro Pak. Artinya kan luka. Gini apa tadi? Makanya terus orang punya mobil sikapnya berbeda-beda Pak. Enten sing orang punya mobil bukan tidak sayang, ya sayang dengan mobilnya. Tetapi sikap dia ketika mobilnya dilukai itu berbeda Pak. Enten sing sabar gak apa-apa. Atau napa niku dihadapi dengan kalem, misalkan anak kecil piye tole gitu. Misalkan butuh pertanggungjawaban disampaikan orang tuanya. Ndak begitu napa niku emosi Bapak Ibu. Ndak begitu terluka sampai ora iso turu. Mosok enek aku mobilku tak goning masjid gitu. Enek sing bareti srowet ngene iki. Sampai ndak bisa tidur Bapak Ibu. Nggih. Ya ini hadirin dirahmati Allah terlalu nih, terlalu nih. Jadi sudah begitu dilekatkan di dalam hati, kelangan napa niku mobile beset sithik niku koyok kelangan no Pak. Seperti kelangan istri Bapak Ibu. Koyok gak iso urip maneh ngono. Nggih. Nah, ini hadirin berbeda Pak nggih. Kalau memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah sedih boleh, sedih boleh. Tapi jangan sampai terlalu berlarut. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Yang Allah kasih itu juga miliknya. Yang diambil milik Allah, yang dikasih itu juga milik Allah. Dan segala sesuatu ini Bapak Ibu, segala sesuatu itu ada masanya Pak. Jabatan, kegantengan, no boleh Pak. Pangkat, terus no boleh Pak. Kekayaan, rasa dan lain sebagainya, enten masane Bapak Ibu. Ada masanya. Maka hadirin dirahmati Allah yang harus kita persiapkan ini Pak untuk menghadapi masa-masa kayak gitu itu Bapak Ibu. Berapa banyak orang hadirin dirahmati Allah tiba tangi, banting tulang, banting sikil barang nggih. Peres keringat dan lain sebagainya di usia mudanya, pengennya nanti kalau sudah pensiun napa niku bisa menikmati semuanya, ternyata Allah uji dengan musibah sakit. Sehingga sudah punya apa Pak? Bade mau makan kambing, gak oleh. Mau makan napa niku? Kacang lho Pak nggih. Melok cangkruk ting kos kampling mangan kacang. Lho, kacang to. Pengen asam uratmu munggah maneh. Masya Allah. Panen durian saweneng diemen dulu masih muda ngapa niku 2-3 waten niku telap habis Pak. Begitu pun sepuh ngicipi niku wis dipleroki oleh sing wedok. Ini hadirin dirahmati Allah, sekali lagi semua itu ada masanya Bapak Ibu. Oke. Jangan hanya menyangka jabatan kita saja ada masanya, kesehatan kita itu juga ada masanya gitu loh. Oke. Baik. Kemudian fal tasbir wal tahtasib. Terakhir Rasul mengatakan begini, hendaklah napa niku putri saya bersabar dan dia mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Nabi itu kan Bapak Ibu, ini kan beliau setelah itu kan tidak langsung datang Pak. Dikabari kayak gitu itu. Posisi putrinya baru datang dari Mekah perjalanan 500 km. Numpak unta Pak nggih. Di pertengahan jalan ditombak kali tiang Bapak Ibu. Rasulullah SAW beliau dipasrahkan kepada sahabiah, terus pasrah kepada Allah. Ketika sudah selesai Pak, dengan entengnya Bapak Ibu dikabari kayak gitu itu, Rasul tidak histeris, Rasul kayak dikuatkan hati beliau berusaha untuk menguatkan hatinya Pak, dengan mengatakan innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Kon sabar, anakku kon sabar, anakku kon mengharap pahala. Bukan berarti Rasulullah SAW tidak sedih Pak. Beliau ini kan ucapan beliau seperti orang tegar Pak. Gini mboten? Kok tegelmen kan mboten Pak nggih. Sampai beliau itu tidak datang Pak. Sampai nanti hadirin disebutkan di sini fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha. Setelah balik utusannya Pak nggih, menyampaikan apa yang disampaikan Nabi. Setelah beberapa saat diutus lagi, Nabi kan tidak datang. Mboten dugi-dugi Pak. Maka putri beliau mengutus utusan lagi sampai bersumpah Bapak Ibu, bersumpah pokok men bapak kudu teko ngoten. Sakniki ngoten. Sampai gitu itu Pak.
Baru setelah itu Rasulullah SAW beliau pun berangkat bersama dengan para sahabatnya. Di situ tuh Bapak Ibu, ketika si bayi sudah ada di pangkuan Nabi, beliau itu begini Pak. Napa niku ya tok. Napa niku nunduk gitu Bapak Ibu. Napa nunduk takok kok. Beliau menundukkan begini. Ini ternyata hadirin dirahmati Allah, seperti orang sesenggukan gitu Pak. Terus netes air mata beliau. Kayaknya tadi hadirin dirahmati Allah, beliau berusaha tegar. Kenapa? Sikap beliau ketika pertama kali tegar, begitu dihadapkan dengan cucunya yang meninggal harus gugur di dalam kandungan, karena ditombak oleh orang, beliau menangis Bapak Ibu. Karena memang di saat pertama Pak, beliau ingin sampaikan kepada Zainab, beliau ingin sampaikan kepada putri beliau, nduk sing sabar. Bukan berarti Rasulullah tidak sedih Pak Rasulullah. Tapi beliau tetap berusaha untuk menegarkan hati putri beliau gitu loh. Makanya nanti sahabat tanget, loh tadi Rasul sanjangi ngoten niku loh, nggak langsung datang loh, ngekon-kon sabar. Dengan tegarnya beliau mengatakan sing sabar Nduk, harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kok sekarang kok nangis? Sampai sahabat saat mengatakan, "Ya Rasulullah, mahada." Niki napa ya Rasulullah kok jenengan nangis niku? Gitu, Pak. Baru nanti dijawab oleh Rasulullah SAW. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belum selesai Pak. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Ada yang bertanyakan? Bersambung kok, saya ditekokne apa? Cekap, mboten wonten ibu-ibu? Oke, monggo Bu. Nggih. 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 Salam lewat WA. Jawabnya Anda harus ditulis. Saya biasanya kalau di WA, Assalamualaikum Ustaz, ngoten niku mboten kula jawab. Jawabnya pakai lisan, Waalaikumsalam. Ngoten mawon. Nggih. Mboten, ndak ada kewajiban untuk ditulis. Dijawab kan nggih. Dijawab itu kan bisa pakai lisan, bisa pakai tulisan. Jenengan jawab pakai lisan itu sudah cukup, ngoten lho. Itu nggih. Jadi biasanya Assalamualaikum Ustaz, ngapunten gini, langsung kula jawabi. Nggih Pak Jari nggih. Ini wancine khotbah begini. Oh nggih insyaallah, mboten enten. Waalaikumsalam, nggih insyaallah. Jarang kula lek ngoten. Biasanya Assalamualaikum ngoten langsung kula jawab ya Mbak. Waalaikumsalam. Nggih insyaallah. Nggih insyallahnya yang napa niku kula tulis. Ngoten nggih. Menjawab salam tetap wajib. Cuman ya tadi tidak wajib ditulis, mboten wajib. Ditulis gimana? Ditulis nggih mboten napa-napa. Enggak apa-apa. Ditulis mboten napa-napa. Mboten wajib ditulis gitu loh. Jadi berarti boleh ditulis. Kalau misalkan napa niku menyangka nggih iki tak salami, tak WA salam ora tau dijawab. Nah, kalau seperti itu sampaikan. Sampai nanti tak salami ora tau mbok jawab toh. Wis tak jawab. Jawaban iku waalaikumsalam. Lah saiki kabeh assalamualaikum nggih. Nulis waalaikumsalam nggih kemeng. Tapi alhamdulillah kalau sekarang kan sudah ada stiker Pak nggih. Nggih. Ora enten stiker kata niku karek diklik gitu aja nggih. Ngoten nggih, Bu. Ya, ada lagi Bu-ibu? Cukup? Nggih. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.